Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Antika Dewi Prameswari, NPM 13 2019 1000782, jurusan Sistem Informasi Malam. Dalam matkul bisnis kali ini, di kesempatan ini saya akan membahas bisnis model yang berjudul Ayam Kampung Kemasan merek Sunjar. Olahan berbahan dasar daging-dagingan menjadi kegemaran sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Mulai dari daging ayam, daging sapi, daging ikan air tawar atau ikan laut, dan lain-lain. Namun, akhir-akhir ini peminat ayam potong sedang naik pesat karena ketersediaannya yang selalu ada di pasaran dan mudah dalam cara pengolahannya. Dibandingkan dengan daging sapi yang harganya bisa 3 kali lipat dari harga ayam potong, membuat sebagian besar masyarakat memilih daging ayam karena rasanya lebih enak dan cara pengolahannya juga termasuk gampang daripada daging sapi. Harga per kilo untuk daging sapi bisa tembus antara 150 hingga 200 ribu per kilo, sedangkan ayam potong harga paling mahal itu sekitar 40.000 per kilonya. Bisa dibayangkan peluang besar yang ada di penjualan ayam potong. Namun, harga ayam potong yang beredar di pasar tradisional biasanya mengikut harga patokan yang ditentukan oleh pabrik. Jika ketersediaan ayam di pasaran sedang banyak atau tinggi, maka harga dari ayam tersebut akan turun. Bisa jadi per ekor kalau hidup itu bisa tembus 10.000. Namun kalau ayam yang ada di pasaran itu sedang menipis, harga per ekornya kalau masih hidup itu sekitar 25-an. Bisa dibayangkan. Seperti yang kita tahu, ayam potong sebagian besar hidup di peternakan, yang pakan mereka mengandalkan sentrat atau pakan ayam sintetis yang dibuat di pabrikan. Namun, tidak semua peternak menggunakan sentrat sebagai pakan ayam mereka. Ada juga yang menggunakan jagung dan dedak sebagai pakan pengganti ayam tersebut. Namun untuk harga jagung dan dedak tergantung harga pasar. Semisal harga jagung dan dedak pada waktu tersebut tinggi, maka biasanya peternak akan beralih ke pakan sentrat lagi. Kalau harga jagung dan dedak turun, mereka pasti akan kembali lagi ke pakan jagung. Ada perbedaan yang paling mencolok antara ayam peternak yang menggunakan pakan sentrat atau pakan ayam sintetis dengan pakan ayam yang menggunakan jagung dan dedak. Perbedaan yang paling menonjol yakni jika ayam itu menggunakan sentrat, maka lendirnya akan lebih banyak daripada ayam yang menggunakan pakan jagung dan dedak. Perbedaannya lain yaitu ayam menggunakan pakan sentrat akan terasa lebih anyir daripada pakan jagung dan kulitnya agak berlendir. Sehingga dari ciri fisik tersebut, pakan jagung dan dedak menjadi solusi atau jawaban untuk peternak yang menginginkan ternak mereka menjadi peternakan ayam organik. Namun kekurangannya untuk ayam yang memakan pakan jagung dan dedak, mereka akan tumbuh lebih lama daripada ayam yang pakannya menggunakan sentrat. Biasanya ayam yang menggunakan pakan sentrat akan musim panen itu sekitar 42 hari. Sedangkan kalau menggunakan jagung bisa sampai 3 bulan. Walaupun begitu, ada banyak keunggulan dari penggunaan pakan sintetis untuk ayam ternak, yakni ayam lebih cepat besar. Maksudnya lebih cepat besar itu dalam ukuran badannya,
Di dalam pakan sentrat itu kan sudah terdapat vitamin dan nafsu makan untuk ayamnya sehingga lebih cepat besar. Yang kedua ya, ini ayam menjadi lebih tahan penyakit. Ayam saat usia 10 sampai 15 hari atau lebih biasanya itu lebih rentan terkena penyakit. Dan pakan sentrat ini biasanya sudah mengandung kayak semacam antibiotik itu buat penambah kekebalan tubuh. Yang ketiga yakni mempercepat masa panen ayam. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ayam yang menggunakan sentrat akan mendapat masa panennya lebih cepat daripada ayam yang menggunakan pakan jagung dan dedak. Namun dari semua kelebihan tersebut, banyak sekali kekurangan ayam yang menggunakan pakan sintetis. Salah satunya, manusia yang mempunyai alergi terhadap protein tinggi akan gampang sekali terserang alergi atau gatal-gatal yang biasanya bervariasi, bisa ruam di tangan, ruam di kulit, atau nyeri di badan. Orang zaman dulu percaya bahwa ayam kampung lebih baik dari ayam potong atau ayam jenis broiler yang sering beredar di pasaran dan supermarket. Karena sebagian besar ayam kampung masih diternak dengan cara tradisional. Dari segi pakan, ayam kampung terjamin karena sebagian besar ayam kampung makan jagung dan masih memakan jagung dan dedak. Namun kekurangan ayam kampung yakni daging yang terasa lebih keras, ukurannya lebih kecil, dan akan terasa lebih amis waktu dimasak. Dahulu ayam kampung juga terdapat di acara-acara adat atau keagamaan sebagai simbol kemakmuran dari adat atau suku tersebut. Namun tidak sedikit juga orang yang menggunakan ayam kampung sebagai obat, sebagai bahan diet, dan lain-lain. Maka dari itu sangat besar peluang untuk berjualan ayam kampung, mengingat potensi yang begitu besar. Dan pengguna yang terus meningkat. Untuk saat ini, akses ayam kampung biasanya itu ada di hari raya Lebaran saja, sehingga orang-orang sulit mendapatkan ayam kampung di hari biasa dengan harga yang relatif murah. Nah, berikut ini adalah data pencarian ayam kampung di Google Search yang didata oleh Google Trend di Indonesia selama 1 tahun terakhir. Pada bulan Mei 2020, peminat ayam kampung meningkat hingga mendapatkan 100 poin di daerah istimewa Yogyakarta, yang kemudian disusul Jambi dan Sumatera Utara mendapatkan poin 99. Ini menunjukkan peminat ayam kampung pada bulan Mei 2020 tergolong tinggi. Namun untuk bulan-bulan selanjutnya peminat ayam kampung cenderung menurun, dan di penurunan tersebut stabil hingga tahun 2021 bulan April. Di bagian query terkait penelusuran tentang ayam Yudhistira akhir-akhir ini berkembang pesat, dan selanjutnya disusul resep-resep olahan ayam kampung yang juga mengalami perkembangan pesat di query pencarian Google. Ini adalah record data pengguna Facebook dan Instagram yang telah melihat halaman dan iklan kami di Facebook dan IG. Untuk Facebook, untuk yang rentan usia antara 13 sampai 17 tahun didominasi oleh perempuan, sedangkan untuk umur 18 sampai 24 tahun didominasi perempuan juga. Untuk umur 25 sampai 34 didominasi laki-laki, 35 sampai 44 didominasi laki-laki juga, dan untuk umur
45-54 hanya ada pengguna laki-laki, dan untuk umur 55-64 semuanya perempuan. Sedangkan untuk data pengguna Instagram di usia rentan 13-17 pengguna perempuan. Untuk usia 18-24 tahun didominasi perempuan juga, dan untuk usia 25-34 juga perempuan, sampai perempuan mendominasi sampai umur 45-54 tahun. Jadi presentasi audiens di Facebook untuk perempuan menghasilkan 57%, sedangkan untuk laki-laki 43%. Sedangkan untuk presentasi audiens di Instagram, perempuan sebanyak 91,3%, laki-laki 8,7%. Berdasarkan pencarian dari Facebook dan Instagram, terdapat kota-kota populer sebagai domisili dari audiens tersebut. Yang pertama yakni daerah khusus ibu kota Jakarta sebanyak 10,3%, untuk Surabaya 3,7%, Pontianak 3,3%, Bogor 2%, dan kota Bandung 1,9%. Sama seperti tadi, bagian kanan untuk Facebook dan bagian kiri untuk Instagram. Di pencarian negara populer untuk Facebook, Indonesia sebanyak 92,2%, dan Filipina 4,9%. Sedangkan audiens domisili untuk Instagram sebagian besar didominasi tempat tinggal di Indonesia sebanyak 73,2%, Malaysia 0,3%, Arab Saudi 0,2%, Hong Kong 0,1%, dan India 0,1%. Selanjutnya ada bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer relationship. Untuk hubungan ke customer, kita mengadakan offline event yang diadakan setidaknya 3 bulan sekali tentang gaya hidup sehat menggunakan sumber makanan yang organik, dan juga mengadakan event online yang dapat meningkatkan engagement tentang produk supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Untuk yang kedua yaitu ada value proposition. Keunggulan tentang produk kami yakni ayam kampung potongan dalam kemasan yang kami miliki sudah mudah didapatkan di supermarket atau toko besar terdekat dengan harga yang relatif murah, mudah diolah, higienis, dan simpel tanpa repot harus memotong ayam terlebih dahulu. Jadi nantinya itu terdapat 2 pilihan ayam. Pilihan pertama itu ada ayam utuh, dan pilihan kedua itu ada ayam yang sudah dipotong dalam bentuk potongan yang siap digunakan, tanpa harus repot memotong ayam ataupun membersihkannya. Untuk selanjutnya ada key activities. Di key activities ini ada 3 poin. Yang poin pertama yakni strategi bisnis, melakukan penawaran produk secara online maupun offline dengan cara memperkuat branding. Jadi untuk meningkatkan customer, kita harus meningkatkan branding dulu. Kita harus menunjukkan produk ini tuh paling bagus dan menonjol di antara produk yang lain dan mudah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk yang kedua yakni ada kegiatan bisnis. 1. Melakukan ternak ayam yang nantinya akan bekerja sama dengan para peternak ayam kampung. Yang kedua, melakukan pemasaran dan distribusi produk ke tempat penjualan. 3. Keahlian yang dibutuhkan, masih belum ada keahlian spesifik yang ada di dalam bisnis ini. Mengingat dalam bisnis ini cara yang dilakukan sangat mudah, jadi kemungkinan semua keahlian bisa kita gunakan. Selanjutnya ya ini ada key partner. Kita akan bekerja sama dengan supermarket dan toko-toko besar di daerah tertentu untuk memasarkan produk dan mendapatkan keuntungan dan bekerja sama dengan peternak ayam kampung sebagai pemilik dari bahan baku atau supplier.
Yang selanjutnya ini ada channels. Di channels ini ada 2 poin. Yang poin pertama yakni customer segment. Dari data yang telah saya jelaskan tadi, sebagian besar pengguna adalah perempuan dengan rentan usia 13 sampai 65 tahun yang menggunakan media sosial dan menyukai dan bisa memasak, dan sebagian besar tinggal di kota-kota besar. Penyampaian produk. Mengingat sebagian besar customer menggunakan media sosial, maka kita akan meningkatkan brand awareness di media sosial menggunakan iklan, endorse, dan lain-lain. Key resource. Di key resource ini ada 3 poin, yaitu sumber daya manusia, finansial, dan peralatan. Untuk sumber daya manusia, yang masuk dalam poin ini adalah para peternak dan pegawai perusahaan. Untuk finansial, investor dan dana pribadi. Untuk peralatan, mesin bubut ayam, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada revenue stream. Dalam poin ini ada poin pendapatan. Poin pendapatan diperoleh dari penjualan ayam potong dan hasil penjualan bulu-bulu ayam yang baik yang masih bisa digunakan untuk kerajinan tangan atau untuk isian bantal, dekorasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada cost structure, ada poin biaya pengeluaran. Biaya yang dibutuhkan untuk bisnis ini berlaku, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pakan, biaya sewa kandang, biaya air dan listrik, biaya pajak supermarket, biaya biaya distribusi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.